Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine, okay? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama ya, walau hanya lewat video. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kalimat tanya. Perhatikan di sini. Yang pertama kita bahas pengertian. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Jadi kalimat tanya itu isinya menanyakan sesuatu kepada pihak lain atau orang lain untuk memperoleh jawaban. Itu ya. Jadi tujuan kita membuat kalimat tanya adalah untuk memperoleh jawaban dari orang yang kita tanyai. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tanya. Ya, ciri kalimat tanya yang pertama menggunakan tanda tanya. Perhatikan seperti ini ya, tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi kalimatnya nanti akan diakhiri dengan tanda tanya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, pada umumnya diawali dengan kata tanya. Nah, ini harus dimengerti ya. Kata tanya ada banyak. Contohnya, ini apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, ini kata-kata tanya yang biasa digunakan untuk kalimat tanya. Biasanya letaknya di awal kalimat ya. Berikutnya, sering juga disertai imbuhan kah. Ya, sering mendengar seperti ini ada kata apakah, bagaimanakah, di manakah, kapankah, seperti itu. Itu juga merupakan ciri dari kalimat tanya. Kemudian ciri yang keempat, memiliki dua macam intonasi. Kalau kalimat berita, biasanya intonasinya datar ya. Kalau kalimat tanya, itu intonasinya menaik atau menurun. Perhatikan di sini. Intonasi menaik itu biasanya digunakan untuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya ya. Contoh, apakah kamu sudah makan? Nah, itu nadanya menaik. Akhir intonasi atau akhir kalimatnya itu dengan nada naik. Jawabannya nanti ya, sudah, tidak, atau belum. Seperti itu ya. Kalau intonasi menurun, biasanya ini digunakan untuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban panjang. Contohnya, bagaimanakah cara burung terbang? Nah, itu nada terakhirnya adalah menurun. Seperti itu ya. Itu contoh dari intonasi menaik dan intonasi menurun. Sudah paham ya untuk ciri-ciri kalimat tanya? Berikutnya, tentang macam-macam kata tanya. Nah, ini sangat penting. Ada banyak macam kata tanya. Yang pertama, kata apa. Perhatikan di sini. Kata apa ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu benda, sesuatu. Sesuatunya itu bisa berupa benda, keadaan, perbuatan, bahkan juga bisa pengertian. Contoh, apa makanan kesukaanmu? Nah, ini menanyakan benda ya, menanyakan makanan. Maaf, ini kurang huruf A ya. Nanti ditambahkan A sendiri. Apa makanan kesukaanmu? Ini menanyakan benda. Kemudian, apa yang sedang dia lakukan? Nah, ini menanyakan
perbuatan, ya. Jadi bisa untuk menanyakan perbuatan, benda, keadaan, pengertian. Nah, seperti itu ya. Kalau pengertian biasanya apa makna, titik-titik. Kalau keadaan ya apa yang terjadi, titik-titik. Seterusnya seperti itu. Kemudian nomor 2, kata tanya siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Contohnya, siapa presiden pertama Indonesia? Nah, ini nanti jawabannya pasti orang. Siapa presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah orang. Nah, jadi kata siapa ini untuk menanyakan pelaku atau biasanya berupa orang, ya jawabannya. Nah, selanjutnya, nomor 3, kata kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya peristiwa. Bisa seperti itu ya. Contoh, kapan sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima? Nah, ini menyatakan waktu. Jadi nanti jawabannya berupa tanggal, tahun, seperti itu. Nanti bisa juga berupa jam. Nah, seperti itu ya. Untuk kata kapan, untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, kata di mana, kemana, dari mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana tempat tinggalmu? Nah, jawabannya pasti sebuah tempat. Misalnya, di Jambean. Seperti itu. Kemana ayah pergi? Ayah pergi ke Solo. Jawabannya juga berupa tempat. Dari mana saja kamu akhir-akhir ini? Aku dari piknik di Bali. Nah, seperti itu misalnya. Ya, menanyakan tempat. Di mana, kemana, dari mana. Harus dimengerti ya. Selanjutnya nomor 5. Kata mengapa. Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Nanti jawabannya biasanya ada kata karena, seperti itu. Contohnya, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Ini jawabannya karena angka 2 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Seperti itu. Jadi, menyebutkan alasan. Nanti jawabannya menanyakan alasan kata mengapa ini. Berikutnya yang ke-6, kata bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, dan keadaan. Contoh, bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu? Nah, ini menanyakan proses. Bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu? Nanti jawabannya penjelasan tentang metamorfosis kupu-kupu. Berikutnya, nomor 7. Kata berapa. Kata berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh, berapa usiamu? Seperti itu ya. Ini harusnya huruf besar ya anak-anak. Maaf tadi ini salah ketik. Untuk awal kalimat harus diawali dengan huruf besar. B-nya ini juga harus besar. B ini juga harus besar ya. Tolong nanti ketika mencatat dibetulkan ya. Seperti itu. Jadi kata berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, buatlah kalimat tanya. Masing-masing satu kalimat dengan menggunakan kata tanya. Apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ini nanti kalimatnya satu-satu ditulis di buku tema ya. Buku temanya boleh ganti buku tema 2. Seperti itu. Kalau kemarin buku catatan tema 1 disendirikan, sekarang buku tema 2 ganti ya. Buku tema 2 dengan buku yang baru. Tulis mupelnya bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Kalian bikin kalimat kalian sendiri dengan kata-kata itu. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah bacalah bacaan pada halaman 4 dan 5 modul tema 2. Jadi silakan dibuka modul tema
2, halaman 4, dan halaman 5 tentang peristiwa proklamasi. Setelah dibaca, kemudian buatlah pertanyaan yang jawabannya dalam bacaan tersebut dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini boleh dibuat peta konsep seperti pada modul halaman 5. Di modul halaman 5 ada peta konsep tentang kata-kata tanya ini ya. Silahkan nanti boleh dibikin seperti itu. Kalau kesulitan ya boleh ditulis langsung saja. Apa, lanjutkan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Itu tugas bahasa Indonesia. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, Bu Guru kira cukup sekian. Semoga bisa memberi manfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat ya anak-anak, dikerjakan dengan baik. Nanti kalau sudah selesai, difoto dikirimkan ke Bu Guru ya. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.